Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Anggara. Di kasus kali ini aku akan membahas tentang seorang driver Gojek yang dibunuh selingkuhan sang istrinya saat mereka ketahuan selingkuh di rumahnya sendiri. Sang istri ketahuan selingkuh bahkan melakukan perbuatan selingkuh itu di kamarnya sendiri. Seorang lelaki driver Gojek dihabisi selingkuhan sang istri di rumahnya sendiri. Bahkan saat itu sang istri pun nampak tak menolong, hanya melihat sang suami tergeletak bersimbah darah. Seorang driver ojek online bernama Yusi berusia 33 tahun, lahir di Surabaya 24 Agustus 1989 lalu. Yusi yang sudah menikah dengan wanita pujaan hatinya bernama Indira Paraswati. Bahkan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak. Menurut keluarga dan para tetangga, rumah tangga Indira dengan Yusi baik-baik saja, tak pernah ada keributan, bahkan mereka selalu terlihat romantis. Indira pun nampak sangat menyayangi sang suami, terlihat kalau dirinya melayani sang suami. Rumah tangga mereka cukup lama, bahkan dikaruniai 3 orang anak. 1 anak pertama SMP, sementara anak kedua masih SD dan anak ketiga masih balita. Bekerja keras demi keluarganya, hubungan mereka baik-baik saja, di rumah pun tak pernah ada keributan. Yusi sendiri demi menafkahi keluarganya bekerja sebagai driver ojek online yang pergi pagi hingga malam, namun selalu semangat untuk makan keluarganya. Yusi dengan keluarganya mengontrak di Gang Bambu Pademangan Bondowoso. Sudah 1 tahun Yusi dengan keluarganya tinggal di situ, bahkan akrab dengan para tetangga di situ dan saling mengenal satu sama lain. Anak-anak Yusi pun kerap bermain dengan anak-anak tetangga lainnya. Setiap harinya Yusi sebagai driver ojek online tak pernah mengeluh, bahkan Yusi dekat dengan para teman-temannya. Menurut rekan sesama ojek online, Yusi dikenal ramah dan juga baik, kerap menolong, bahkan Yusi berteman dengan semuanya. Sang istri Indira pun nampak tak ingin berpangku tangan. Dirinya membantu sang suami bekerja di pabrik kerupuk, namun memang waktunya jauh lebih senggang daripada sang suami. Meski punya 3 anak, Indira pun masih kerap punya waktu lebih, hingga akhirnya dirinya lebih sering main sosial media di rumahnya. Merasa tak pernah diawasi suami sendiri, bahkan tak pernah kepikiran oleh Indira sebelumnya kalau dirinya berakhir dengan perselingkuhan. Indira yang punya waktu di sosial media tiap hari menghabiskan waktunya dengan handphonenya. Meski punya anak balita, namun Indira masih bisa handle itu, bahkan di tengah kesibukan Indira yang bekerja di pabrik kerupuk tadi. Indira memang kerap live di sosial media dengan aplikasi yang memperlihatkan kecantikan wajahnya. Saat itu, Indira kerap dirayu banyak lelaki dan tak jarang Indira pun menerima rayuan tersebut. Hingga akhirnya Indira merasa cocok dengan salah satu lelaki di sosial media. Keduanya berkenalan, saling chattingan tiap hari. Bahkan Indira pun mengaku merasa nyaman dengan lelaki tersebut. Hingga akhirnya tak hanya chattingan di sosial media, melainkan sudah telepon. Bahkan keduanya ingin bertemu satu sama lain. Tanpa disadari, hubungan Indira dengan lelaki tersebut pun 1 tahun. 1 tahun lebih Indira berselingkuh dengan lelaki tersebut. Bahkan tak segan-segan Indira mengajak lelaki tersebut ke rumahnya saat sang suami tak ada. Tahu jadwal sang suami Yusi pergi pagi pulang malam, di siang hari Yusi sang suami yang driver Gojek ini tak ada, Indira kerap membawa selingkuhannya ke rumah. Tak jarang para tetangga bertanya-tanya siapa lelaki yang kerap datang ke rumah Indira saat sang suami tak ada. Hingga akhirnya salah satu tetangga bertanya kepada Indira tentang siapa lelaki tersebut. Indira pun menjawab. Indira menyebutkan lelaki tersebut adalah kakaknya, hingga para tetangga akhirnya tak pernah bertanya lagi tentang siapa lelaki tersebut. Berbeda dengan anak-anak Indira, apalagi anak pertama Indira yang memang sudah SMP, sudah mulai curiga. Namun saat itu anak Indira lebih takut kepada Indira, hingga tak pernah menanyakan tentang lelaki tersebut dan tak pernah laporan kepada sang ayah bahwa ada lelaki yang sering ke rumahnya saat sang ayah tak ada. Mendekati anak-anak Indira, setiap kali datang selingkuhan Indira ini membawa makanan, buah-buahan, bahkan anak terakhir Indira juga cukup dekat dengan selingkuhan Indira. Suami dari Indira, Yusi sendiri, memang tak pernah menyadari kalau sang istri berselingkuh atau tak pernah curiga sama sekali. Yusi percaya kepada Indira, merawat anak-anak, dan setia kepada dirinya.
hingga akhirnya peristiwa ini pun terjadi. Rabu 30 November 2022, Yusi yang seperti biasanya bekerja seharian, namun entah kenapa, siang itu nampaknya Yusi merasa kurang enak badan dan ingin pulang ke rumah untuk beristirahat. Mengakhiri pekerjaannya mematikan aplikasi ojek online-nya, Yusi pun bergegas pulang ke rumah untuk bertemu dengan sang istri dan anak-anak dan beristirahat di rumah. Namun tanpa Yusi sadari, ternyata di rumah sang istri tengah asik bersama selingkuhannya. Saat Yusi membuka pintu kamar, Yusi tak tahu ternyata sang istri tengah asik dengan seorang lelaki di kasur mereka. Bahkan saat itu, sang istri dengan lelaki tersebut tak menggunakan baju, sehingga sontak saja Yusi marah dan ngamuk kepada sang istri yang telah berselingkuh dari dirinya. Kaget melihat sang istri berselingkuh, akhirnya Yusi pun marah dan naik pitam. Yusi langsung menampar sang istri, melakukan KDRT pada sang istri. Saat itu sumpah serapah Yusi pun muncul dari mulut untuk sang istri Indira. Yusi tak pernah menyangka kalau sang istri selingkuh dari dirinya, bahkan di kamarnya sendiri. Bahkan menurut para tetangga di luar, mereka mendengar saat Yusi marah kepada Indira. Para tetangga yakin akhirnya tahu kalau sang istri Indira berselingkuh dengan lelaki yang sering datang ke rumahnya. Saat itu, para tetangga pun masih diam di luar karena merasa ini adalah urusan rumah tangga. Belum berani masuk ke dalam rumah Yusi saat itu. Saat Yusi tengah memukuli Indira, diam-diam lelaki selingkuhan Indira pun akan mencoba kabur, namun dihalangi oleh Yusi. Yusi tak terima lelaki selingkuhan Indira kabur begitu saja. Namun di luar tanpa Yusi tahu, lelaki tersebut sudah memegang pisau. Saat Yusi menariknya dan menahannya, lelaki tersebut langsung menikam Yusi beberapa kali. Yusi pun langsung tersungkur lemas, Yusi pun kehilangan banyak darah dan meninggal langsung seketika. Saat itu lelaki selingkuhan dari Indira pun kabur, tetangga langsung masuk ke rumah Indira. Kondisi Yusi yang sudah tak bernyawa, Indira hanya bisa menangis. Para tetangga langsung masuk dan sontak saja langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib. Melaporkan permasalahan ini kepada kepolisian, tak lama kepolisian datang ke rumah Indira dan Yusi melihat kondisi Yusi yang sudah tak bernyawa. Jenazah Yusi pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi. Hasil otopsi jelas, Yusi meninggal karena 7 kali tikaman yang juga kehabisan darah. Saat itu Yusi benar-benar sudah tak tertolong. Tak menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian pun akhirnya interogasi Indira sebagai pelaku perselingkuhan. Indira hanya bisa menangis dan memberikan keterangan jelas siapa pelaku pembunuh sang suami Yusi, yang tak lain adalah selingkuhan dari Indira sendiri. Lelaki bernama Budi Hartono berusia 31 tahun, seorang duda yang sehari-hari bekerja sebagai penjual buah. Saat itu mereka mengaku berkenalan di sosial media, merasa cocok, bahkan mengakui sudah 1 tahun berpacaran, selingkuh di belakang sang suami. Budi mengaku pembunuhan kepada Yusi ini spontan, bukan direncanakan. Dirinya takut karena ketahuan selingkuh. Bahkan kini Budi yang hanya bisa menyesal, mengakui dirinya menerima hukuman apapun untuk menebus semua kesalahannya. Sementara Budi Hartono yang kini tengah menjalani persidangan, diketahui Indira ternyata tengah hamil anak keempatnya. Banyak yang bertanya-tanya siapa anak Indira, anak sang suami Yusi atau anak sang selingkuhan Budi. Teman-teman, sampai di sini cerita kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua.